Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Eiska Rohmania Zain, SST MKes. Saya merupakan dosen tetap di program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang. Poltekkes Kemenkes Malang merupakan perguruan tinggi vokasi, di mana salah satu program studi yang ada di dalamnya yaitu D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Salah satu profil lulusan dari program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan adalah pengkode klinis atau clinical coder. Untuk menghasilkan mahasiswa dengan profil lulusan ini, maka mahasiswa dibekali mata kuliah yang mendukung profil lulusan tersebut. Salah satunya yaitu mata kuliah yang saya ampuh. Pada program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler dengan menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pelaksanaan pembelajaran dan penilaian mata kuliah ini mengacu pada sistem Outcome Based Education atau OBE. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Secara umum, mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler membahas tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi, terminologi medis, serta klasifikasi, kodifikasi penyakit dan tindakan medis. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 3 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menentukan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai dengan terminologi medis pada sistem muskuloskeletal, mengacu pada sistem klasifikasi internasional menggunakan cara manual dan elektronik. CPMK kedua, mahasiswa mampu menentukan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis yang sesuai terminologi medis pada sistem respirasi, mengacu pada sistem klasifikasi internasional menggunakan cara manual dan elektronik. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menentukan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai dengan terminologi medis pada sistem kardiovaskuler, mengacu pada sistem klasifikasi internasional menggunakan cara manual dan elektronik. Untuk mencapai kemampuan tersebut, pembelajaran dibagi menjadi 5 sub CPMK. Mahasiswa diharapkan mampu menentukan kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis, mengacu pada sistem klasifikasi internasional dalam pengelolaan pelayanan sesuai perkembangan teknologi berdasarkan prinsip mawas diri sesuai klasifikasi yang diberlakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana teknik delivery, interaction, dan assessment diterapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini. Teknik yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana proses pembelajaran dan materi disampaikan kepada mahasiswa. Pembelajaran mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning dan menggunakan sistem blended learning yang mengkombinasikan kegiatan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Referensi dari materi yang saya berikan
merupakan hasil integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang saya lakukan sendiri maupun hasil kolaborasi dengan rekan dosen dan mahasiswa. Sebelum kegiatan tatap muka, materi pembelajaran dibagikan kepada mahasiswa melalui Google Classroom untuk dipelajari secara mandiri melalui kegiatan self-directed learning, dan materi yang diberikan dapat berupa modul praktikum, bahan presentasi, bahan bacaan, maupun sumber belajar lain yang relevan dengan topik pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan sinkronus dilaksanakan melalui pembelajaran teori secara interaktif. Dalam kegiatan ini, saya tidak hanya menyampaikan materi melalui metode ceramah, tetapi juga menggunakan diskusi, tanya jawab, dan studi kasus. Selain pembelajaran teori, mahasiswa mengikuti kegiatan praktikum terstruktur. Pembelajaran teori dan praktikum dilaksanakan di laboratorium coding dan reimbursement. Praktikum dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menggunakan konsep tersebut untuk menganalisis data dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan kodifikasi sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler. Dengan demikian, proses pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir analitis dan memberikan solusi berdasarkan informasi dan data yang tersedia. Pendekatan pembelajaran ini sesuai dengan desain dalam RPS yang mengkombinasikan kuliah, diskusi, studi kasus, penugasan, dan praktikum harian. Teknik yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana interaksi dibangun selama proses pembelajaran, baik antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Dalam pembelajaran teori, interaksi dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab secara aktif. Saya memberikan pertanyaan pemantik kepada mahasiswa untuk menggali pemahaman awal mereka, kemudian mengarahkan mahasiswa untuk menghubungkan jawaban tersebut dengan konsep yang sedang dipelajari. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan melakukan analisis terhadap permasalahan sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler dalam proses ini. Dalam hal ini, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, penguatan terhadap jawaban yang sudah tepat, serta klarifikasi apabila terdapat konsep yang perlu diperbaiki. Interaksi antar mahasiswa terutama dilakukan dalam kegiatan praktikum dan diskusi. Mahasiswa menganalisis studi kasus, menginterpretasikan data, mengidentifikasi permasalahan, dan menyusun alternatif strategi untuk menyelesaikan masalah terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler. Hasil analisis kemudian dipresentasikan sehingga terjadi proses pertukaran informasi dan gagasan. Pada tahap ini, mahasiswa lain dapat memberikan tanggapan, sedangkan saya memberikan umpan balik terhadap proses analisis maupun hasil yang telah disampaikan. Dengan proses tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh kemampuan akademik atau hard skill, tetapi juga mengembangkan soft skill, terutama kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, menyampaikan argumentasi, dan menyelesaikan masalah. Teknik yang ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana ketercapaian hasil belajar mahasiswa dinilai selama proses pembelajaran. Penilaian dalam mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler dilakukan secara formatif dan berkelanjutan, serta mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Bentuk penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang diukur melalui kegiatan praktikum, tugas, tes formatif, tes sumatif, dan ujian praktik.
Komponen penilaian pada mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler terdiri dari 25% tugas, 35% praktikum, 20% formatif, dan 20% sumatif. Setiap bentuk penilaian dirancang untuk mengukur ketercapaian sub CPMK yang telah ditentukan dalam rencana pembelajaran semester. Dalam kegiatan praktikum, mahasiswa dinilai berdasarkan ketepatan dalam melakukan analisis terhadap kasus yang diberikan. Setelah mahasiswa menyelesaikan dan mempresentasikan hasil analisisnya, saya memberikan feedback agar mahasiswa dapat mengetahui bagian yang sudah tepat dan bagian yang masih perlu diperkuat. Dengan demikian, asesmen tidak hanya digunakan untuk memberikan nilai, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran yang membantu mahasiswa memperbaiki dan meningkatkan pemahamannya. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu cuplikan implementasi teknik delivery, interaction, dan assessment pada pembelajaran mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler. Cuplikan pembelajaran yang ditampilkan merupakan kegiatan pada pertemuan ke-12 dengan topik kodifikasi pada sistem kardiovaskuler. Materi ini merupakan bagian dari sub CPMK 3.2, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep anatomi, fisiologi, dan patofisiologi, terminologi medis, serta melakukan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem kardiovaskuler mengacu pada sistem klasifikasi internasional. Pada kegiatan pembelajaran ini, mahasiswa terlebih dahulu memperoleh penjelasan mengenai anatomi, fisiologi, dan patologi, terminologi medis, serta kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem kardiovaskuler. Proses pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, mahasiswa melaksanakan praktikum sesuai dengan modul praktikum yang berbasis studi kasus, serta menganalisis dokumen rekam medis dengan kasus kardiovaskuler. Mahasiswa kemudian mengidentifikasi subjektif, objektif, assessment, dan planning kasus pada dokumen rekam medis. Setelah itu menentukan lead term, kode diagnosis penyakit sesuai aturan ICD-10, serta kode tindakan sesuai aturan ICD-9-CM. Hasil praktikum dipresentasikan dan diberikan feedback sebagai bagian dari proses pembelajaran dan penilaian. Rangkaian ini sesuai dengan rancangan TM12 dalam RPS yang menggabungkan pembelajaran teori interaktif dan praktikum studi kasus kodifikasi sistem kardiovaskuler. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler pada pertemuan ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, jadi hari ini di pertemuan ke-12 kita akan membahas terkait dengan anatomi jantung dan kode I00 sampai I15. Oke, untuk materi, modul, dan tugas praktikum sudah saya upload di Google Classroom. Nanti teman-teman bisa mengecek sendiri ya. Dan saya harap teman-teman juga sudah membaca materi dan modul yang sudah saya share di Google Classroom. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait dengan anatomi jantung terlebih dahulu. Oke, teman-teman, posisi jantung tuh di mana sih? Ada yang tahu? Saya Ibu. Iya, Imelda? Jadi untuk posisi jantung sendiri ada di mediastinum torak atau di tengah-tengah rongga dada. Oke, betul ya jawabannya Imelda. Jadi posisi jantung memang ada di tengah-tengah rongga dada atau di mediastinum torak. Lalu selanjutnya saya mau nanya nih, fungsi jantung tuh apa sih? Ada yang tahu? Saya Ibu. Oke, Lina. Untuk fungsi jantung sendiri yaitu
untuk memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Oke, betul ya. Jadi yang dijawab oleh Lina sudah tepat. Jadi fungsi jantung yaitu mengedarkan darah ke seluruh organ tubuh manusia. Oke, selanjutnya kalau di ICD-10 nih, sistem kardiovaskuler ada di bab berapa? Ada yang tahu? Saya Ibu. Oke, Aci? Ada di bab 9 Ibu. Oke, di bab 9 ya, betul. Jadi sesuai bab di ICD-10 untuk sistem kardiovaskuler ada di bab 9. Oke, nah ini untuk anatomi jantung ya teman-teman. Jadi tadi kalian sudah melihat di sini juga ada pentem ya, ada gambar terkait dengan anatomi jantung pada manusia. Nah, di jantung itu sendiri memang beratnya kurang lebih sekitar 500 gram gitu ya, atau sebesar kepalan tangan orang dewasa gitu ya. Lalu untuk next ya, untuk ruang pada jantung jadi ada 4 teman-teman ya, ada ventricle, ada atrium kanan kiri dan ventricle kanan kiri begitu. Oke. Lalu pembuluh darah pada jantung ada vena cava, arteri pulmonalis, vena pulmonalis dan aorta. Oke, lalu di sini ada sistem peredaran darah ya. Lalu ada katup jantung, juga katup jantung ada 4, ada katup pulmonal, katup trikuspid, katup bikuspid dan katup aorta. Oke, lalu selanjutnya ada lapisan jantung ada 3, ada perikardium lapisan paling atas, lalu ada miokardium dan endokardium lapisan paling bawah. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari jantung ya teman-teman gitu. Oke, lalu persarafan pada jantung ada saraf otonom ya, jadi ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Oke, untuk anatomi jantung sampai di situ. Kita langsung lanjut ke bab ini ya, tadi bab 9 di kode I00 sampai I15. Nah, di sini di ICD-10 teman-teman bisa melihat beberapa penyakit yang ada di sistem kardiovaskuler gitu ya. Ada di I00 sampai I15. Oke, lalu di sini ada I00 sampai I02 acute rheumatic fever. Lalu selanjutnya ada chronic rheumatic heart disease. Lalu yang paling penting ada di I10 sampai I15 teman-teman terkait hypertensive heart disease. Jadi pada dasarnya penyakit hipertensi ini ada dua jenis. Yang pertama ada hipertensi primer dan kedua ada hipertensi sekunder. Begitu. Jadi memang ada 2 jenis. Nah, di I10 di situ tertulis essential primary hypertension atau hipertensi primer, atau essential hypertension atau high blood pressure atau tekanan darah tinggi itu sama. Gitu. Jadi biasanya dokter menuliskan primary hypertension atau essential hypertension atau high blood pressure itu sama, kodenya I10. Lalu lanjut di I11, di situ ada HHD atau hypertensive heart disease. Jadi di mana penyakit hipertensi disertai dengan gagal jantung begitu teman-teman. Jadi ada di I11.0 dan I11.9. Lalu kita lanjut di I12. Di I12 ada hipertensive renal disease, jadi penyakit hipertensi disertai dengan penyakit ginjal. Jadi ada penyakit chronic kidney disease misalnya gitu ya, atau end stage renal disease, itu jadi dikode di I12. Lalu selanjutnya ada di I13 hypertensive heart dan renal disease. Jadi penyakit hipertensi disertai dengan penyakit jantung dan ginjal begitu ya. Jadi gabungan dari ketiga penyakit tersebut. Lalu selanjutnya ini pato terkait dengan hipertensi ya. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa hipertensi ada 2 jenis tadi ya, primer dan sekunder. Lalu hipertensi itu kan tekanan darah tinggi ya, di mana tekanan darah seseorang melebihi 140 gitu. Lalu untuk gejalanya biasanya kadang ada yang nggak ada gejala gitu ya, tapi kadang ada yang memang merasakan sakit kepala, pusing seperti itu. Penyebabnya bisa karena kurang olahraga, gaya hidup yang kurang baik gitu ya, misalnya suka merokok seperti itu bisa menyebabkan hipertensi. Lalu selanjutnya pencegahannya ya, pasti kalian semua bisa mencegahnya dengan cara olahraga atau mungkin makan makanan yang sehat begitu, yang seimbang begitu.
Oke, lalu yang terakhir ada secondary hypertension. Tadi kalau I10 ada primary hypertension, kalau I15 ini ada secondary hypertension, teman-teman. Oke. Nah, ini ada beberapa istilah medis atau terminologi medis yang ada di sistem kardiovaskuler, terutama ada di kode I00 sampai I15. Jadi ini sudah saya rangkumkan terkait dengan beberapa istilah medisnya. Jadi ada CHF ya, congestive heart failure, kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah gitu ya. Lalu ada stenosis, penyempitan, lalu perikarditis, miokarditis, endokarditis ya. Jadi peradangan pada perikardium, peradangan pada miokardium, dan peradangan pada endokardium. Lalu ada hipertensi tadi atau hypertension, tekanan darah tinggi. Terkadang dosen menuliskan di rekam medisnya tuh disingkat HT begitu teman-teman. Jadi kadang dokter tidak menuliskan dengan hipertensi atau hypertension, tapi HT begitu saja. Lalu ada renal, artinya ginjal ya. Lalu heart, jantung, valve katup, fever, demam, failure, gagal ya. Lalu ada aorta, pembuluh darah terbesar. Lalu ada HHD tadi I11, hypertension heart disease. Jadi hipertensi yang diakibatkan karena adanya kegagalan jantung begitu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya ini teman-teman kita akan praktikum ya. Jadi di meja kalian ada berkas rekam medis yang harus kalian tentukan kode diagnosisnya dan kode tindakannya begitu. Jadi yang paling penting adalah kode diagnosisnya. Mungkin teman-teman bisa berdiskusi dulu di mejanya masing-masing sudah ada berkas rekam medis, bisa diskusi dengan kelompoknya gitu ya. Nanti kalau sudah, setelah ini akan kita bahas bersama untuk hasil praktikumnya. Gitu. Nah, oke teman-teman, saya rasa untuk diskusinya sudah cukup ya. Jadi bisa disampaikan untuk hasil praktikumnya. Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Iya, silahkan Amel. Baik, untuk yang pertama yaitu HT dan CKD itu kodenya I12.0. Lalu ada anemia yang kodifikasinya yaitu D63.8. Lalu ada DM komplikasi ginjal yaitu E11.2 danger, R08.3 asteris. Lalu yang terakhir yaitu hiperurikemia E79.0. Oke, jadi jawabannya Amel sudah betul ya. Jadi untuk kodenya tadi ada hipertensi dan CKD, hipertensi dan chronic kidney disease, artinya hipertensi disertai dengan gagal ginjal. Itu ada di I12.0, lalu ada anemia ya, D63.8, lalu ada diabetes mellitus dengan komplikasi ginjal, kodenya danger asteris ya teman-teman, jadi E11.2 danger, E08.3 asteris, lalu ada hiperurikemia E79.0. Jadi itu hasil pembahasan dari praktikum kita hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kenapa kodenya itu atau ada jawaban yang berbeda mungkin? Izin bertanya, kenapa iya, Bel? kodenya kok I12.0? Iya, betul. Pertanyaan yang bagus, Abel. Jadi, kenapa kok kodenya I12.0 gitu ya? Kenapa kok enggak I10? Nah, padahal kita tahu hipertensi itu kodenya I10 gitu. Nah, kenapa I12? Karena di rekam medis yang kita bahas hari ini itu tertulis ada diagnosis CKD ya atau chronic kidney disease, sehingga kalau ada hipertensi dan CKD atau chronic kidney disease itu tidak boleh dikode sendiri-sendiri. Jadi misalnya teman-teman mengkode hipertensi dengan I10 dan CKD dengan N18 itu salah teman-teman. Jadi memang kodenya satu yaitu I12.0 begitu. Kecuali kalau memang diagnosisnya hanya hipertensi saja, itu baru dikode I10 begitu, karena ada chronic kidney disease sehingga di kodenya I12.0 begitu. Tapi kalau misalkan tidak disertai gagal ginjal ya I12.9 seperti itu. Oke teman-teman, karena kegiatan praktikum sudah selesai, kita ada ujian formatif ya yang harus kalian kerjakan bareng-bareng. Saya share barcode-nya ya setelah ini, ditunggu. Nah ini teman-teman, untuk barcode-nya bisa kalian scan di HP kalian masing-masing, terus kalian kerjakan ya, biar nilai formatif ini
saya nilai untuk sub CPMK 3.2 ini terkait dengan sistem kardiovaskuler. Gitu. Nah, oke, saya rasa waktunya sudah cukup untuk mengerjakan tes formatif. Untuk selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada feedback untuk perkuliahan kita pagi hari ini, silahkan bisa disampaikan. Ya, silahkan Gisela. Feedback dari saya untuk materi hari ini, Bu, yang pertama itu letak jantung itu ada di tengah rongga dada dengan berat sekitar 500 gram. Terus untuk fungsi dari jantung sendiri itu guna untuk memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan untuk kode IC di sistem kardiovaskular sendiri ada di bab 9 kode I00 sampai I99. Betul. Oke, Gisela sudah betul menjawabnya ya. Jadi secara general rangkuman dari perkuliahan kita tentang anatomi jantung itu ya. Jadi letak jantungnya di mana, beratnya berapa, fungsi, lalu pembuluh darah pada jantung apa saja begitu ya. Terus tadi di ICD-10 juga kita sudah membahas kodenya ada di I00 sampai I99, namun di pertemuan hari ini kita hanya membahas di I00 sampai I15 begitu teman-teman. Oke, itu jadi untuk ujian formatifnya sudah ya, tes formatifnya sudah, lalu untuk praktikumnya juga sudah. Teman-teman bisa membaca materi untuk pertemuan di TM13, materi selanjutnya yaitu tentang pembuluh darah. Baik, saya rasa itu teman-teman ya cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama. Demikianlah pemaparan saya terkait pembelajaran mata kuliah kodifikasi terkait sistem muskuloskeletal, respirasi, dan kardiovaskuler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.